Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ni khatib mengajak, mari kita hidup dengan takwa, karena takwa membuat orang lurus dalam hidupnya. Sebab orang bertakwa di dalam dirinya ada rasa takut, takut melakukan yang dilarang dan takut meninggalkan yang disuruh. Dan setiap dia berbuat, dia merasa dia dilihat oleh Allah, dia didengar oleh Allah, dia diketahui oleh Allah. Maka yang dia buat selalu baik, selalu lurus. Dan orang yang berbuat selalu lurus, selalu baik, dia akan tenang dalam hidup, dan dia akan bahagia di dunianya, berbahagia juga di akhiratnya nanti, insya-Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu famu'tikuha aw mubikuha. Umat Nabi kita ini setiap hari bergerak keluar rumah kita, melangkah. Ada yang melangkah ke kantor, ada yang melangkah ke tempat dia bekerja di ladang, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang ke sekolah, ada yang ke berbagai tempat manapun dia mencari karunia Allah. Jika kita lihat penjelasan Nabi, mereka itu terbagi kepada dua. Satu, orang-orang yang menjerumuskan diri mereka masuk ke dalam neraka. Maknanya setiap langkah yang dia buat menghantarkan dia menuju pintu neraka. Dan kelompok kedua, setiap langkah yang dia buat menghantarkan dia selamat dari neraka. Dia akan menjadi orang bahagia di akhirat. Tak ada yang ketiga dari yang dua tadi. Langkah kita membuat kita masuk ke dalam neraka atau selamat darinya. Maka setiap melangkah berfikirlah. Setiap membuka mata di pagi hari berfikirlah. Setiap mulai membuka mulut untuk bertutur kata berfikirlah. Setiap mulai menggerakkan tangan untuk berbuat berfikirlah. Setiap mulai menggerakkan jari untuk menulis di buku kita, di media sosial kita, di dinding-dinding dimanapun kita menulis, di mana saja kita menulis, berpikirlah sebelum berbuat itu. Karena tak ada pilihan kecuali satu di antara dua tadi. Saat ini kita di bulan Rajab. Tahun lalu juga Rajab, tahun sebelumnya juga Rajab. Setiap tahun kita buat peringatan Isra dan Mi'raj. Setiap tahun kita buat peringatan Maulid Nabi. Setiap tahun kita buat peringatan Nuzulul Quran. Setiap tahun kita nikmati indahnya beribadah di Ramadan. Lalu kita pula berlebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi perlu kita ingat bahwa cerita Al-Quran, cerita hadis Nabi tentang Isra dan Mi'raj itu tidak banyak. Namun penjelasan tentang syariat yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj itu banyak ayat dan hadis yang menjelaskannya. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang salat. Maka khatib akan mengingatkan kita, mengingatkan diri khatib dan jamaah tentang salat ini. Karena ketika kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj, muara cerita itu adalah syariat salat. Dalam surat Taha ayat 132 yang khatib bacakan tadi, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa'mur ahlaka bis salah. Muhammad,
suruh keluarga engkau untuk salat, wastabir 'alaiha, dan ketika mengerjakan salat bersabarlah menunaikannya. Sempurnakan salat itu mulai dari taharahnya, sempurnakan rukun, sempurnakan syarat, sempurnakan khusyuknya, sempurnakan rukun, sunnah, adabnya, sehingga ketika kita melaksanakan salat dengan cara terbaik yang kita buat dalam setiap amal dalam hidup ini. Maknanya amal terbaik yang kita buat, yang paling sempurna, perbuatan paling sempurna yang kita buat dalam hidup ini adalah salat. Kemudian Allah lanjutkan, la nas'aluka rizqa. Perlu kalian sadar, kami tidak bebani kalian untuk sediakan rizki untuk diri kalian dan keluarga kalian, termasuk siapapun manusia, siapapun makhluk, apapun bentuk makhluk. Allah tidak suruh setiap mereka yang tanggung urusan rizki itu. Nahnu narzukuk, kata Allah, kami yang atur, kami yang curahkan, kami yang sediakan, kami yang datangkan rizki untuk kalian. Maknanya, jangan pernah kalian mengira solat yang sebentar itu menghabiskan waktu kalian untuk kalian berusaha. Habis waktu untuk bekerja gara-gara solat, enggak. Solat itu sebentar, enggak lama. Dan Allah Subhanahu wa taala janji, jamin, kalian, tugas kalian kerjakan yang menjadi kewajiban kalian. Kami, tugas kami menunaikan yang menjadi kewajiban kami. Seakan Allah berkata begitu. Maknanya setiap orang, setiap makhluk, Allah yang tanggung rizkinya. Dalam banyak ayat Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satupun makhluk Allah yang melata, yang bergerak di atas permukaan bumi ini, kecuali Allah tanggung rizkinya. Bahkan Allah yakinkan, innahu lahaqqun, rizki itu pasti datangnya. Dan kita sudah membuktikan. Di antara kita mungkin ada yang sudah 50 tahun membuktikan, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun membuktikan rizki itu pasti datangnya. Berusaha kita atau tak berusaha, setiap hari rizki itu datang. Maka Allah ingatkan, salat itu tidak membuat waktu kalian habis untuk mencari karunia Allah, tapi justru salat itu mengundang banyak karunia Allah untuk kalian. Sehingga ayat tadi dalam makna yang lain, buat sajalah taat itu oleh kalian, urusan rizki kalian kami urus, kami akan datangkan untuk kalian. Bahkan dalam hadis Rasulullah, Imam Al-Baihaqi mengatakan, tafarragh li'ibadati, wahai hamba, habiskanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka bil ghina wa asud faqraka. Aku akan isi dada kalian dengan rasa cukup, dan aku tutup segala kefakiran atau kebutuhan hidup kalian. Wa illam taf'al, kalau tak seperti itu, aku akan jadikan mala'tu qalbaka sughla. Aku akan isi hati kalian dengan berbagai kecemasan, berbagai kesibukan, berbagai ketakutan. Walam asad faqrak, dan aku tidak menutup segala hajat, segala kebutuhan kalian. Hadis itu mengajarkan, taat sajalah kalian, kerjakan sajalah solat itu
Allah akan berikan balasan jauh lebih baik dari yang kalian kerjakan itu. Hati kalau sudah merasa cukup, apapun yang ada di tangan merasa indah, merasa hebat, merasa banyak. Tapi hati kalau tidak pernah merasa cukup, jangankan sedikit, banyak pun tak akan pernah merasa cukup. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita ingat-ingat, mari kita tanya diri kita, bagaimana kita melaksanakan salat yang wajib saja. Khatib tak bertanya salat sunnah, salat duha 2 rakaat di pagi hari, salat witir 3 rakaat di pada malam hari, atau salat qabliyah, salat ba'diyah. Salat wajib saja. Ketika kita salat, keuntungannya balik kepada kita, tidak balik kepada Allah. Karena bagi Allah tidak berguna taat kita, dan tidak merugi Allah kalau kita semua maksiat. Dalam hadis qudsi Allah katakan, andaikan kita semua ala atqa qalbi rajulin, kita ini seperti orang paling bertakwa hatinya. Anggap Nabi Muhammad orang paling takwa, semua orang seperti Nabi Muhammad, lam yazid fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan kehebatan Allah sedikit pun, tidak akan menambahkan keagungan Allah, tidak akan menambahkan kesempurnaan Allah, tidak akan menambahkan kebesaran Allah sedikit pun. Begitu juga andaikan kita ala afjari qalbi rajulin, andaikan kita seperti Fir'aun semuanya, lam yanqus fi mulki syai'ah, tak akan berkurang sedikit pun kebesaran Allah. Maknanya kita mau ibadah atau tidak, Dia tetap maha sempurna. Tapi tengok dalam banyak ayat Allah katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kalian salat, hati kalian akan tenang. Dalam ayat yang lain Allah katakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalian kalau salat, kalian akan terjaga dari berbuat yang fahsya, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Selamat kalian dari berbuat salah, terjaga kalian dari berbuat hal-hal yang membuat berdosa, terjaga kalian dari apapun yang menghinakan diri kalian di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah. Dalam hidup ini bila ada urusan yang rumit, bila hati terasa sempit, bila terasa kendala berat betul di hadapan, minta tolonglah penyelesaiannya dengan salat. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan sebuah hadis bahwa idza nazalat bihi syiddah aw dayyiq amara ahlahu bis salah thumma tala hadhil ayah. Rasul kalau terasa ada urusan atau perkara hidup ini agak berat, agak sempit, dia suruh keluarganya salat. Beliau salat, keluarganya salat. Termasuk Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, bila malam sudah datang, dia gunakan waktu malam itu untuk salat sebanyak-banyaknya, dan di akhir waktu malam dia bangunkan seluruh keluarganya, as-salah, as-salah, as-salah. Salat kalian, salat, salat kalian. Mereka risau kalau keluarganya tak salat, dan tak risau kalau keluarganya tak ada uang hari itu, tak ada makan hari itu. Bahkan dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi mengemukakan hadis Rasul itu pernah di siang hari yang terik, anggaplah seperti jam 2 siang hari ini, panas betul, orang Arab tak keluar dari rumah, Rasul keluar. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar keluar. Apa yang terjadi? Ketiganya sedang sangat-sangat lapar, lalu menuju rumah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu menyuguhkan makanan untuk mereka, lalu hilang rasa lapar itu.
Masih dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi menukilkan, para sahabat mengadu kepada Nabi, Nabi, kami lapar Nabi. Lalu diangkatlah jubah mereka atau jalabiah atau baju seperti kita pakai ini. Di rusuk mereka diikatkan sebuah batu. Rasul waktu itu tak bertanya, kenapa kalian lapar? Kok kalian lapar? Kenapa batu diikat? Rasul juga mengangkat bajunya. Bila sahabat baru mengikatkan satu batu, dia mengikatkan dua batu di perutnya. Rasul lebih lapar dibanding mereka. Mereka tak risau dengan lapar itu kaum muslimin. Mereka tak risau kalau tak punya rumah yang bagus. Mereka tak risau kalau tak punya pakaian yang branded. Tapi risau mereka kalau keluarga mereka tak solat. Risau mereka kalau mereka tak solat di awal waktu. Risau mereka kalau solatnya tak berjamaah. Makanya sahabat ketika tanya kepada Rasul, ayul a'mali afdal, Rasul, apa amalan terbaik yang mesti aku buat Rasul? Kata Rasul, as-salatu ala waqtiha, tunaikanlah solat di waktunya. Kalau ditanyakan kepada mereka apa amalan terbaik yang pengen mereka suka, adalah amal yang membuat mereka masuk surga, bukan amal atau perbuatan atau bisnis yang bisa memudahkan mereka masuk keluar mall, yang memudahkan mereka naik turun pesawat, yang memudahkan mereka datang dan pergi ke luar negeri. Tapi yang menjadi perhatian mereka, amalin yudkhilunil jannah, amal yang membuatku masuk surga. Kaum muslimin, sudah lama kita tahu perintah solat. Sudah lama kita belajar tentang solat. Sudahkah kita sempurnakan solat kita? Jangan-jangan kita sebelum masuk masjid taharah saja tidak betul, tapi bicaranya kadang sudah besar. Hari ini banyak orang, terutama di media sosial, wuduk saja tidak benar, tidak sempurna, tapi Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi dituduhnya sesat. Hari ini ada orang ketika solat, dia tak tahu mana yang membatalkan solat, mana yang rukun solat, tapi menuduh para imam, para ulama hadis, ulama tafsir dal, sesat. Hari ini ada orang yang ketika solat tidak pernah bergerak bibirnya untuk membaca. Sepanjang solat diam saja dan merasa paling terbaik dalam solatnya. Padahal orang seperti itu tidak sah solatnya. Karena orang ketika solat adalah ada aqwal, ada af'al, ada yang dibaca. Makna dibaca ada suara yang terlontar dari mulut membentuk bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, minimal terdengar oleh telinga. Ini ada orang sepanjang solat mulai dari takbir sampai salam enggak bergerak bibirnya. Dan setelah itu merasa paling sempurna solat, lalu mengkritisi orang tua yang solatnya barangkali khusyuknya terbaik di masjid itu. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, khatib selain mengajak kita mengevaluasi solat kita, sudahkah kita pelajari ilmu solat itu dengan sempurna? Jangan pernah sekedar sibuk membuat pelaksanaan perayaan Isra dan Mi'raj, dibuat acara megah, didatangkan para dai kondang, dibuat makanan serba mahal, dibuat tenda, dibuat berbagai rentetan acara yang menghabiskan banyak dana, menghabiskan waktu. Tapi solat kita tak juga kita perbaiki. Mestinya setiap datang bulan Rajab, evaluasi solat adalah yang pertama yang mesti kita buat. Barakallahu li wa lakum